my channel ya, Hanum TV The House. Terima kasih klik video nih. Subscribe kembali. Abang itu ini pasti banyak yang menanyakan, Kak, ini topik bolanya tidak ada habisnya ya. Kita harus melanjutkannya. Ini topik bola lagi panas-panasnya. Istilahnya makanan aja kalau panas-panas enak dimakan, bukan? Apalagi berita-berita hangat yang pasti tidak bikin hati ademnya. Jadi maaf ya kalau ada yang bosan ya. Ya sudah, jangan menonton. So guys, macam kamu lihat di thumbnailku, kamu tahu lah ya apa permasalahannya. Dan saya sendiri tidak tega yang mau menonton video tentang info ini. Tapi walaupun kejujuran itu menyakitkan, yang pasti ada hikmah di sebaliknya. Ini Malaysia dihadapkan dengan masalah nih gara-gara pemain naturalisasinya ditolak FIFA. Dan sekarang Malaysia harus menghadapi kesulitan lain lagi. Dan menurutku ini kasihan ya sebenarnya. Kenapa saya merasakan Malaysia mencari tim lawan itu terlalu susah? Ini kalau saya tidak salah, Malaysia ada laga FIFA untuk edisi Oktober. Tapi disayangkan banyak negara yang menolak untuk diuji coba. Ya ini bukan 1, bukan 2, bukan 3, tapi 8 guys. Dari channel The Wanderer ini, bagaimana kita bersaing dengan Indonesia? Malaysia ditolak 8 negara untuk uji coba FIFA. Aduh, aku tak tahu kenapa tahun ini Malaysia sangat-sangat terpuruk ya. Dengan manajemennya juga bikin emosi ya. Nak lama-lama lah. Let's go to the video. Let's go. 8 pasukan menolak untuk menentang Harimau Malaya untuk aksi persahabatan. Nasib kurang 8 beruntung ya, guys. kembali menimpa Malaysia. Setelah sebelumnya ditolak FIFA terkait naturalisasi Mats Dejel, kini timnas Malaysia menghadapi kesulitan lain, yaitu mencari lawan uji coba untuk laga FIFA edisi Oktober tahun 2024. Federasi Malaysia menyebut ada 8 negara yang menolak ajakan uji coba yang mereka buat. Memang kita sentiasa harapkan bila setiap ada ni kurang-kurangnya kita dapat dua pasukan yang dapat kita bersaing dengan pasukan inilah. Tetapi memang saya akui juga beberapa kesukaran. Pertamanya semua pasukan membuat persediaan masing-masing. Jadi kepentingan pasukan tu mungkin menyebabkan mereka bukan menolak tu kerana tak bermain, mungkin dia ada komitmen lain yang terpaksa mereka ni untuk kepentingan pasukan mereka. Jadi kita pun faham masalah itu sebab kita nampak sukar untuk mendapat pasukan-pasukan ini. Dan sampai pasukan yang bawah kita pun kita nak dapat pun sukar. Bukan pasukan yang atas, yang bawah pun sekadar kita nak adakan perlawanan pun nampaknya kali ini sukar sebab mungkin yang bawah ni tu buat persediaan untuk mereka juga. Guys, yang bersesuaian. Tak, yang menjadi persoalannya tu yang menolak tu bukan 1 ya, bukan 5 tapi 8 ya. Kenapa tidak mau uji coba dengan Malaysia? Mungkin mereka beranggapan adakah Malaysia ini terlalu lemah untuk diuji cobakan? Ya, tak tahu kenapa. Untuk mereka. Jadi untuk mendapatkan satu perlawanan yang dua-dua pihak rasa sesuai dan ini tu kadang-kadang menimbulkan kesukaran. Jadi untuk kali ini macam di Auckland ni kita cuma dapat New Zealand aja dan kita bercuba untuk mendapatkan beberapa negara yang berdekatan tapi akhirnya tak dapat juga. Cuma kita dapat main dengan kelab lah satu. Memang itu salah satu yang kita sentiasa, yang saya cakap, kita sentiasa usaha untuk dapatkan pasukan-pasukan yang baik untuk bersaing dengan kita tu untuk mata ranking lah. Saya rasa menyukarkan jugalah kan. Kalau ada 2 tu mungkin ada banyak poin mungkin boleh kita ini, tapi kita harap Puan Mati dapat buat sesuatu yang baik di ini. Mungkin 1 tu mungkin berbaloi boleh jadi berbaloi juga kalau Puan Mati boleh mampu menterjemahkan kemenangan dengan New Zealand tu, itu yang terbaik yang mungkin dapat kita raih daripada inilah. Ditolak 8 negara untuk laga uji coba. Siapa tuh? Tiada lain, tiada bukan tetangga kita. Timnas Malaysia lagi susah banget cari lawan buat FIFA match. Tapi ada yang memberikan komen, guys, ini lawannya semua takut ya, mungkin takut disiram sama air keras begitu. Kamu jangan begitu ya. 2024. Bayangin, ada 8 negara yang nolak uji coba sama mereka. Kasihan ya. Sampai-sampai mereka harus main lawan klub buat pemanasan sebelum tandang ke Selandia Baru. Bukan karena nggak keren ya, cuma ya mungkin yang lain masih trauma kali. Kan Malaysia juara pesta bola merdeka bulan lalu. Mantap. Tapi lebih nelangsa lagi, Dion Coles mundur dari timnas. Katanya sih ada urusan keluarga. Tapi entahlah,
Jadi cuma 26 yang bisa berangkat. Semoga kita ada peningkatan. 3 kata buat tetangga, komentar sok cuy. FIFA Matchday, Malaysia bertemu dengan New Zealand. Untuk FIFA Matchday pada kali ini, kita bermain satu perlawanan sahaja. Belum ada lagi nama-nama baru untuk pemain warisan yang masuk ke dalam skuad Harimau Malaya untuk match kali ini. Tapi kali ini, Pau Marti bawa masuk Ini saya tahu ya, ini kalau di komentar yang menyatakan bahwa Malaysia sangat-sangat terpuruk tahun itu adalah kenyataan yang pasti. Mungkin ada yang emosi ya, mungkin orang-orang Malaysia saya tidak boleh terima sama pernyataan itu. Tapi sejujurnya memang ya, kalau namanya 8 negara sedang menolak itu maksudnya tim Malaysia ini sangat-sangatlah orang pemain bawah 20 tahun, Haziq Aiman dan Haikal Danish ke dalam skuad utama. Terbaru, Dion Cole terpaksa tarik diri atas faktor urusan keluarga. Dengan skuad yang kita ada sekarang ni, agak-agak koranglah kita boleh menang ke tak dengan pasukan di ranking ke-95 dunia. Berita tergempar tadi, Dion Cole baru saja memaklumkan yang dia tidak dapat menyertai skuad Harimau Malaya untuk menentang New Zealand pada bulan ni. Bagi aku ini adalah satu kehilangan yang sangat besar sebab kita tahu level Dion Cole ni kalau nak compare dengan player-player yang lain, dia lebih tinggi lah. Bagi aku dia lebih berkualiti. Jadi video kali ni aku nak membincangkan kalau tak ada Dion Cole ni, siapakah partnership centre back untuk Malaysia lawan dengan New Zealand nanti. Sebenarnya kalau ikutkan memang tak banyak pilihan yang kita ada. Kalau korang tengok list ni dekat bahagian defender tu, centre back yang kita ada Feroz Baharudin, kemudian kita ada Safwan Mazlan, and then sayangnya sangat banyak yang menolak. Tan. Okay, mungkin ada player-player lain yang boleh bermain dua posisi, tapi player-player yang aku sebut tadi memang dia punya main position adalah centre back. Jadi aku tengok Tapi guys, sekejap. Ini pendapat kau ya. Mungkin dia mereka mengapa untuk bertanding dengan Malaysia ni tidak membawa dampak signifikan yang orang bilang tidak ada yang boleh menguntungkan lah ya. Mungkin mereka merasa merugikan. Sampaikan 8 negara menolak ya, dan mereka lebih memilih ajakan daripada Brunei. Setidaknya segala biaya terjamin dengan aman. Ada sampai begitu ya. Ini kita tahu sebelum ni kita dah nampak gandingan Feroz dengan Dion Cole, yang mana bagi aku agak sayang sebab aku nak tengok chemistry antara dua player ni bila lawan opponent yang lebih susah macam New Zealand, macam mana diorang punya performance kan. Tapi Dion Cole tak ada, jadi aku rasa gandingan yang akan diguna pakai Malaysia adalah Feroz Baharudin dan juga Dominic Tan. Aku nampak Feroz ni dia lebih kompos, manakala Dominic Tan jenis yang keras, jenis yang langgar saja. Dan ini adalah orang kata template lah untuk partnership centre back moden sekarang ni. Seorang kena keras, seorang lagi kena kompos. Contohnya kita ambil Gabriel dengan Saliba ke, ataupun Van Dijk dengan Konate ke. Walaupun Konate tu tak adalah jenis yang kaki tackle, tapi dia memang fizik sangat disayangkan ya tahun ini guys. Jadi harapnya Feroz Baharudin dan juga Dominic Tan boleh menjadi benteng kuat untuk Malaysia. Ataupun korang ada player-player lain yang korang boleh cadangkan yang tidak ada pun dalam list ni, boleh juga cadangkan dekat bawah. Tak lama lagi Malaysia akan berhadapan dengan New Zealand, satu tim yang ranking jauh lebih hebat daripada kita. Tapi guys, ini kalau kita tengok ya, memang benar-benar beda nasib ya. Dimana kita tahu sekarang Indonesia sangat sibuk menyiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia round ketiga, sedangkan Malaysia mencari lawan untuk FIFA Matchday. Aduh, ini menurutku sangat-sangat kecewa lah sebenarnya. Dan namanya cemburu itu ada, tapi ya apa boleh buat ya, terimalah kenyataannya. Dan bagi saya ini adalah ujian pertama untuk Pau Marti. Walaupun dia dah pernah menang Pesta Bola Merdeka sebelum ni, tapi inilah dia lawan yang selayaknya. Jadi mungkin kita boleh borak sikit pasal potential line up yang akan dikeluarkan oleh Malaysia.